111. Dua orang tato berjubah. Jian Chen kembali mengayunkan tangannya lalu rantai hijau itu muncul dan meringkus Lily kembali. Hei, hei, kenapa kau menangkapku lagi? Teriak Lily marah. Aku tidak tahu niatanmu sebenarnya. Bisa saja setelah aku pergi dari sini kau mengambil alih tubuhku. Astaga, kau ini tuli atau apa? Aku tidak punya niatan jahat padamu. Jika aku jahat sudah dari tadi aku melakukannya. Bebaskan aku. Jian Chen menghela nafas sebelum akhirnya melepaskan gadis itu. Meski di hatinya ada keraguan tetapi dia bisa melihat Lily berbicara yang sesungguhnya. Lagian kekuatan gadis itu berada di awal kultivasi. Tidak sulit mengalahkannya jika dia berkhianat. Baru pertama kali ini ada seseorang yang memperlakukan Tuan Puteri yang cantik ini dengan kasar. Huff. Lily menggembungkan pipinya kesal sebelum membuang wajahnya. Gadis itu benar-benar ngambek padanya karena diperlakukan dengan kasar sedangkan si pemuda hanya bisa tersenyum canggung. Jika saja gadis itu tidak mempunyai lisan yang tajam dan sikap sombong mungkin Jian Chen sudah jatuh hati pada gadis tersebut apalagi melihat kecantikannya yang tak terkira. Bagaimana aku bisa keluar di alam ini? Jian Chen menggaruk kepalanya. Melihat sekelilingnya yang gelap dan luas tanpa batas ukuran. Lily, kau bisa membantuku keluar dari sini. Mungkin aku bisa sedikit mempercayaimu jika membantuku. Menyebut namaku saja sudah salah. Aku ini Tuan Puteri. Gadis itu berkomat-kamit memendam kekesalannya tetapi tidak ditunjukkan pada Jian Chen. Kau mendengarnya? Iya, aku mendengarnya. Lily mendengus kesal. Kau tinggal pejamkan mata. Terus. Apanya yang terus? Hanya itu. Pejamkan matamu maka kau akan keluar dari sini. Semudah itu. Jian Chen menggaruk kepalanya lalu mencoba apa yang disuruh Lily. Benar saja. 10 detik matanya tertutup ia bisa merasakan tubuhnya kembali merasakan sensasi dingin. Jian Chen membuka mata dan menemukan ia sudah kembali di kamar penginapannya semula. Berapa lama aku berkultivasi? Jian Chen terkejut melihat hari sudah pagi. 8 jam. Waktu di alam dantian dan dunia nyata saling berdampingan jadi kau tidak melompati waktu meski ada di sini. Suara Lily terdengar oleh telinga Jian Chen namun ia tidak melihat sosok gadis tersebut membuat Jian Chen kebingungan mencarinya. Kau tidak perlu mencariku. Aku ada di dalam dantianmu. Lily melipat tangannya di dada. Setiap penglihatan dan pendengaranmu terhubung pada indraku. Jadi aku bisa melihat segalanya yang kau perbuat. Jian Chen tersenyum canggung. Jadi bagaimana aku bisa kembali ke dalam sana? Sederhana. Seperti tadi kau harus memejamkan mata tetapi dengan niatan masuk ke alam dantian. Dengan sendirinya kau bisa ke sini kembali. Dari penjelasan Lily, Jian Chen bisa mengerti ternyata alam dantian merupakan alam bawah sadar seseorang namun bisa dikendalikan berbeda dengan alam mimpi. Umumnya pendekar bisa ke alam dantian jika dikultivasi yang sangat tinggi tetapi kasus Jian Chen adalah hal yang unik. Alasan Jian Chen bisa masuk sekarang karena Lily secara paksa menarik kesadaran Jian Chen agar masuk ke sana. Sebab itulah ketika dia berniat berkultivasi tubuhnya tiba-tiba berpindah dimensi. Jian Chen mengambil nafas yang dalam sebelum mengeluarkannya secara perlahan. Entah kenapa pikirannya terasa lelah setelah mendapatkan banyak informasi termasuk tentang orang tua aslinya. Apa yang diberitahukan Lily sungguh membuat Jian Chen tercengang. Jelasnya jika orang tua Jian Chen ternyata masih hidup lantas kenapa dirinya ditelantarkan saat masih bayi. Jian Chen hanya tidak mengerti alasan ibunya bertindak demikian. Hanya saja menurut Lily,
Ibu Jian Chen bukanlah perempuan biasa dan memiliki kekuatan yang hebat karena bisa mengalahkan ras peri seorang diri. Setelah semua ini, Jian Chen akan mencari tahu asal-usul dirinya yang masih tersembunyi. Mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama tetapi ia akan berusaha mencari setiap jawabannya. Beberapa hari berlalu. Peperangan di klan Jian segera terdengar ke seluruh provinsi Naga Petir. Banyak dari beberapa klan tercengang mendengarnya terutama yang ada di ibu kota Qianshan. Yang membuat mereka terkejut adalah bagaimana sebuah organisasi bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu, menyamai kekuatan yang berasal dari klan-klan besar. Hal ini segera menjadi pelajaran bagi klan lainnya untuk mewaspadai organisasi-organisasi yang ada di sekitarnya, tak peduli apakah organisasi itu kecil ataupun besar sebelum kelak menjadi ancaman yang nyata seperti peperangan di klan Jian. Beberapa organisasi langsung berhenti beroperasi sementara waktu dan sebagian lainnya menyembunyikan diri atas kabar tersebut karena tidak mau menjadi buruan sebuah klan. Dampak paling besar terjadi pada 4 organisasi besar yang menyerang klan Jian. Organisasi Merpati Merah, Raja Tengkorak, Kuil Hitam serta Bulu Agung karena gara-gara kegagalan penyerangan tersebut mereka mengalami kerugian yang besar termasuk para anggotanya yang binasa di klan Jian. Setidaknya mereka kehilangan kekuatan sebesar 20% gara-gara penyerangan tersebut. Hong Gao selaku yang memiliki ide untuk penyerangan itu menjadi pelampiasan ketiga pemimpin yang lain karena kekalahan ini. Reputasi organisasinya menjadi menurun secara drastis. Hong Gao berusaha beberapa kali membujuk ketiga pemimpin yang lain agar aliansi bisa bertahan tetapi percuma. Di detik kegagalan penyerangan itu terjadi, aliansi tersebut telah sepenuhnya bubar. Banyak hal yang dipikirkan pria sepuh tersebut. Keinginannya untuk menguasai provinsi Naga Petir telah padam apalagi mendengar kabar tangan besi yang telah mati. Hong Gao kini tengah berdiri di salah satu markasnya sambil memandang langit malam yang gelap. Sesekali pria sepuh itu menghela nafas ketika lintasan ingatan melewati pikirannya. Ku dengar kau adalah dalang dari penyerangan tersebut. Harus kuakui tindakan kalian benar-benar nekat dari dugaan kami. Suara seseorang terdengar membuat Hong Gao terkejut lalu menoleh pada sumber suara. Dia menemukan ada 2 orang berjubah hitam yang menghampirinya. Wajah keduanya tidak terlihat karena terhalang tudung kepala. Siapa kau? Wajah Hong Gao memucat. Dalam sekali lihat saja dia bisa merasakan kekuatan kedua orang itu jauh di atasnya. Kami. Kedua orang itu tersenyum sinis sebelum menyingkapkan jubahnya, memperlihatkan sebuah tato di tubuhnya. Tato orang di kanan memiliki ukiran berbentuk ular sedang tato yang satunya berbentuk babi. Wajah Hong Gao semakin memutih ketika mengetahuinya. Tidak salah lagi, tato tersebut melambangkan organisasi paling berbahaya di seluruh Kekaisaran Naga. Organisasi 12 Sio Pemburu. Tenang saja. Kami di sini tidak untuk mencelakaimu. Salah satu dari keduanya tersenyum mengejek melihat ketakutan Hong Gao. Sebaliknya aku ingin membantumu untuk menguasai provinsi ini. Bukankah kau memimpikannya hal itu? Hong Gao menelan ludah sebelum mengangguk pelan. Tubuhnya tak bisa berhenti gemetaran karena ketakutan yang hebat. Aku ingin kau membentuk aliansi lagi. Kali ini gabungkan seluruh organisasi yang ada di provinsi Naga Petir. Jika mereka tidak mau, kau bisa jual nama kami. Lalu apa yang kalian inginkan dariku? Kedua orang berjubah itu saling pandang sesaat sebelum tertawa kecil. Tentu saja aku tidak membantumu secara gratis, tetapi tenang saja, aku akan memintanya saat kau sudah menguasai provinsi ini. Untuk sekarang aku akan membantumu terlebih dahulu.
Hong Gao tidak mengerti niatan dua orang di depannya, namun yang pasti ini adalah kesempatan yang besar untuk meraih impiannya. Dengan adanya dua anggota dari 12 sio pemburu di pihak organisasinya, maka tidak sulit membentuk aliansi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hong Gao diam-diam tersenyum lebar. Meski belum terwujud, tapi ia sudah membayangkan bagaimana provinsi ini menjadi miliknya nanti. Episode sebelumnya, Eps 110, Puteri Liliana. Episode berikutnya, Eps 112, 12, tujuan selanjutnya Arc 1N. Seminggu kemudian semenjak Jian Chen bertemu dengan Lily, klan Jian telah kembali ke situasi normal. Beberapa penduduk kembali menempati kediamannya. Mereka mulai bekerja, bertani, berdagang, dan beraktivitas seperti hari-hari biasa. Jian Chen mendengar semua informasi itu dari Miulin. Orang tua Jian Chen juga telah kembali ke rumahnya. Dia bernafas lega saat mengetahui kalau mereka baik-baik saja. Tak lama kemudian murid-murid di kota Qianshan pulang, dan di waktu bersamaan Jian Chen menyusup diam-diam di antara mereka seolah dirinya juga baru datang dari sana. Para orang tua menyambut anaknya seperti biasa ketika para murid akademi telah pulang. "Ayah tidak apa-apa?" tanya Jian Chen cemas. "Ibu dan ayahmu baik-baik saja, Chener. Bagaimana di sana? Apakah tidak ada yang membahayakanmu?" Jian Chen menggeleng pelan. Dia mengerti alasan ayahnya khawatir karena beranggapan penyerangan klan Jian berniat menghapus seluruh penduduknya tanpa ada yang tersisa, tanpa tahu penyebabnya yang tak lain karena sebuah tambang emas. Jian Wu kemudian membawa Jian Chen ke rumahnya. Terlihat istrinya kini tengah berada di sana sedang menggendong puteri kecilnya, Jian Rou. "Chener, kau lihat siapa di sana? Dia adalah adikmu." Jian Wu tersenyum memperkenalkan Jian Rou. Jian Chen tersenyum lebar lalu menghampiri Jian Rou yang ada di rangkulan ibunya. "Ibu, boleh aku menggendong Ruer?" Jian Ran tersenyum lembut. "Tentu saja Chener. Dia adalah adikmu." Senyuman mengembang ketika secara perlahan Jian Rou yang masih bayi berada di gendongan Jian Chen. Pemuda itu terlihat senang menikmati wajah adiknya yang tertidur lelap. Jian Chen membawa Jian Rou pergi keluar sementara kedua orang tuanya melihat itu tersenyum penuh makna. Biarkan saja dia bersama adiknya, Raner. Dia terlihat bahagia bersamanya. "Aku mengerti suamiku. Chener mungkin sudah menahan kerinduannya untuk bertemu adiknya sejak lama." Jian Chen membawa Jian Rou ke teras rumah lalu duduk di sana. Sesekali ia mengayunkan tubuhnya agar bayi di gendongannya itu merasa tenang. "Di kehidupan pertamamu, mungkin adikmu sudah lahir, tetapi karena ada penyerangan besar itu mungkin dia sudah." "Aku mengerti keadaannya." Jian Chen dengan cepat memotong ucapan Lily. Lily tidak berbicara lagi. Gadis itu sepertinya masih mempunyai perasaan untuk tidak mengganggu kebahagiaan Jian Chen yang sekarang. Tentu saja karena Lily mengetahui bagaimana kesedihan Jian Chen saat kehilangan segalanya. Jian Chen tidak bertahan lama menggendong Jian Rou karena bayi itu secara mendadak menangis minta disusui, jadi dia langsung menyerahkan pada ibunya kembali. "Chener, jangan berkecil hati. Kau masih punya banyak waktu untuk bersama adikmu." Jian Ran terkekeh melihat wajah masam Jian Chen saat menyerahkan adiknya begitu cepat. "Aku mengerti ibu. Saat ini Ruer sedang ingin menyusui." Jian Chen kembali menanggapinya dengan senyuman lebar. Selama hari-hari ke depan Jian Chen menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Kelahiran Jian Rou ternyata berdampak besar bagi suasana keluarganya, terutama Jian Rou yang seperti magnet kebahagiaan.
Kedua orang tua Jian Chen juga tidak pernah menyinggung tentang penyerangan klan Jian karena tidak mau mengganggu suasana. Di malam hari Jian Chen akan seperti biasa mulai berkultivasi dengan menyerap cahaya. Sesekali Lily dari dalam sering mengomentari kultivasi tersebut. Benar-benar teknik kultivasi yang mengerikan. Di duniaku saja aku belum pernah melihat teknik kultivasi yang cepat dan semurni ini. Jian Chen bisa merasakan Lily berdecak kagum saat kultivasinya sedang berlangsung. Bukankah kultivasimu tersegel? Mengingat kau bersamaku sejak lama, kenapa kau tidak menggunakan teknik kultivasi Dewa Cahaya? Tanya Jian Chen. Lily berdecak kesal mendengarnya. Aku tak bisa melakukannya. Tepatnya tubuhku tak dapat melakukan itu. Lagian di sini tidak ada cahaya. Kultivasi itu jelas menyerap semua cahaya di sekelilingnya sebagai sumber kultivasi. Jian Chen tersenyum canggung. Harus dia akui gadis ini memang mengetahui banyak hal tentang dirinya. Kultivasi Dewa Cahayamu itu memang cepat dan bisa melompat beberapa tahap ketika terjadi terobosan, tetapi di sisi yang lain 8 meridianmu semakin luas ukurannya setiap kau menerobos. Sekarang saja 1 meridianmu harus diisi cahaya sebesar 2 bulannya kau menyerap, dan itu berarti butuh 2 tahun hingga kau menerobos ke alam selanjutnya. Lily mengelus dagunya. Ia sepertinya tertarik dengan kultivasi Jian Chen yang unik dan menarik. Sebenarnya kultivasi ini tidak selama itu. Jika di kondisi yang memungkinkan ketika cahaya di sekelilingnya sangat banyak, maka penyerapan cahaya juga sangat cepat. 2-3 kali lipatnya. Jian Chen juga menemukan hal yang unik dari kultivasinya, yaitu selain cara manual, dia bisa meningkatkan 8 meridiannya melalui cara yang lebih signifikan, yaitu di saat menelan mutiara elemen di gua es dan ketika dirinya secara tak disengaja meminum darah emas Jianya. Meski terkesan 8 meridiannya saja yang meningkat, pada kenyataannya ketika menerobos seluruh tubuh Jian Chen juga meningkat. Otot, tulang, organ, kulit serta 5 inderanya langsung meningkat ketika Jian Chen menerobos ke alam selanjutnya. Sebab itu Jian Chen mempunyai kekuatan fisik yang kuat meski tidak harus mengalirkan tenaga dalam. Cahaya-cahaya yang diserapnya juga membuat pikirannya jernih dan tubuhnya berelaksasi merasakan kehangatan. Kini klanmu sudah aman bukan dari mara bahaya. Jadi apa tujuanmu selanjutnya? Lily bertanya sambil melayang di sana. Tubuhnya yang ramping serta gaunnya yang merah menyala terlihat begitu cantik. Jian Chen tidak langsung menjawab. Tepatnya dia tidak mau menjawab pertanyaan itu mengingat Lily masih diwaspadai olehnya. Lily berdecak kesal. Tentu saja ia menyadari pikiran Jian Chen. Terserah kau mau menjawab atau tidak. Akan kuberitahu satu hal. Di sini aku tak bisa mencelakaimu atau lebih buruk membunuhmu. Ketika kau mati aku juga langsung mati. Aku bertanya karena ingin kau bisa membantuku memulihkan kultivasiku. Jian Chen menyipitkan matanya. Kenapa aku harus menurutmu? Hei pria bodoh. Sehebat apapun kekuatanmu sekarang, kau bukan apa-apa dengan kekuatan yang dulu. Dalam sekali ayunan tangan saja aku bisa menghancurkan kekaisaranmu yang besar ini. Lily melipat tangannya. Aku ingin kau memulihkan kekuatanku supaya aku bisa kembali ke tempatku semula dan mengambil pusaka di sana. Aku ingin lolos dari dantianmu. Tentu saja selama proses tersebut aku akan membantumu. Anggap saja ini sebuah kesepakatan. Jian Chen menghela nafas panjang. Entah harus percaya atau tidak perkataan gadis itu. Aku mendengar tahun ini akademi akan diadakan turnamen untuk generasi muda. Aku akan menghadiri turnamen itu beberapa saat, tetapi tujuan utamaku bukan ke sana. Jian Chen memandang langit yang gelap. Terlihat bintang berkelap-kelip di atas sana.
Setelah turnamen itu selesai, aku berencana untuk berpergian menemui guruku yang ada di Provinsi Nagabumi. Jadi tujuanmu setelahnya adalah bertemu gurumu yang misterius itu? Jian Chen mengangguk. Meski kekuatanku bertambah jauh lebih cepat dibanding kehidupan pertamaku, tetap saja kekuatan ini masih belum cukup untuk melindungi orang-orang terdekatku. Aku berencana berlatih di sana beberapa waktu. Lily tidak mempertanyakan lebih jauh rencana Jian Chen. Setidaknya roh pria itu sudah dewasa dari usianya yang sebenarnya. Jian Chen memejamkan mata lalu membuang nafas perlahan. Ia menyadari perjalanannya kali ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ark. Sebuah ejekan. Kultivasi Dewa Cahaya merupakan kultivasi yang membutuhkan cahaya untuk sumber kultivasinya. Semakin terang cahaya di tempat kultivasi seseorang, semakin banyak cahaya yang didapat. Itu artinya kecepatan pengumpulan cahaya berbeda ketika siang dan malam. Siang akan lebih cepat Jian Chen untuk mengumpulkan cahaya di sekelilingnya. 2-3 kali lipat dari normalnya. Hampir 2 minggu libur dari akademi. Jian Chen berkultivasi di rumahnya saat malam tiba. Meski tidak meningkat 1 meridian pun, namun itu cukup membuatnya bertambah lebih kuat walau hanya sedikit. Jian Chen akhirnya harus kembali ke akademi. Kedua orang tuanya mengantarnya sampai depan gerbang klan untuk mengucapkan kata perpisahan. Dengan siluman elang emas yang dikendarai Jian Ya, Jian Chen melesat cepat ke akademi. Ketua Ya, terima kasih untuk tidak membocorkan rahasiaku saat peperangan klan Jian. Di sela mereka di perjalanan, Jian Chen mencoba untuk membuka obrolan dengan agak canggung karena gadis itu selalu menghindari dari tatapan Jian Chen. Cener. Seharusnya aku yang berterima kasih karena gara-gara jasamu penduduk klan Jian masih bisa selamat. Jian Ya melirik sedikit ke arah Jian Chen, tersenyum lembut. Untuk panggilan ketua, kau tidak harus mengatakan itu lagi karena aku bukan ketua klan lagi. Jian Chen menggaruk hidungnya canggung. Baik, saudari Ya. Jian Chen bisa saja menyebut kakak padanya, tetapi dari awal Jian Chen tidak lebih memandang Jian Ya sebagai gadis di bawahnya mengingat mentalnya usia 30-an tahun. Jian Ya entah kenapa sedikit senang Jian Chen memandangnya seperti gadis sepantaran. Meski gadis itu tidak mau mengakui perasaannya tersebut. Setelah itu tidak ada obrolan dari keduanya sehingga suasana menjadi canggung. Memang semenjak insiden ketika peperangan di klan Jian itu hubungan keduanya sudah tak sama lagi. Terutama Jian Ya yang selalu menghindari kontak mata dengan Jian Chen. Jangan berprasangka buruk. Gadis menjauhi seorang pria tidak selalu karena membencinya. Terkadang dia hanya bingung untuk mendekati orang yang disukainya seperti apa. Apalagi kalian telah berciuman tanpa mempunyai ikatan yang jelas. Lily tertawa mengejek melihat kecanggungan tersebut. Apa yang kau maksud ikatan yang jelas? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau jelas sudah tahu jawabannya bukan? Jian Chen berdecak kesal membuat Lily tertawa keras sampai tersedak nafasnya sendiri. Di akademi, suasana turnamen semakin terasa ketika banyak pengunjung yang masuk ke akademi. Memang saat turnamen berlangsung, akademi akan dibuka secara umum agar masyarakat bisa menonton siapa murid yang berbakat setiap generasinya. Beberapa bahkan ada pengunjung dari klan tertentu untuk menonton. Seperti Niu Zhen yang ingin melihat bakat anaknya Mei Li atau dari klan Ye yang mau menonton Ye Ziyun. Jian Chen sendiri tidak akan mengikuti turnamen tersebut. Dia tidak mau menjadi pusat perhatian ketika memenangkan turnamen ini dengan mudah. Saudara Jian, Anda ke sini. Seruan dua gadis terdengar ketika Jian Chen baru memasuki wilayah akademi. Jian Chen tersenyum canggung.
Kedua gadis itu yang tak lain adalah Mei Li dan Ziyun. Dari reaksi mereka sepertinya keduanya sudah menunggu Jian Chen sejak tadi. Lama tidak bertemu. Kalian berdua semakin cantik saja. Mei Li sangat senang dengan pujian itu. Meski banyak yang memujinya sebelumnya tapi pujian Jian Chen terasa berbeda. Pipi gadis itu bahkan langsung memerah. Ziyun hanya terkekeh melihat reaksi sahabatnya tetapi ia juga senang dengan pujian Jian Chen. Keduanya kini bertambah cantik di usianya yang semakin dewasa. Mei Li memakai gaun berwarna putih yang dipadukan dengan warna pink. Di rambutnya ada sebuah pita kupu-kupu yang indah membuat gadis itu terlihat sangat manis. Berbeda dengan Mei Li, Ziyun memakai gaun ungu. Keanggunan terpancar dari gadis itu apalagi dari auranya yang memancarkan ketenangan. Setahun lebih tidak bertemu keduanya telah bertambah kuat terutama Mei Li. Kultivasinya sekarang sudah di puncak alam jiwa dan mungkin tinggal beberapa waktu lagi ia bisa menerobos ke alam kehidupan. Sedangkan Ziyun berada satu langkah di bawahnya yaitu alam jiwa tahap 8. Ziyun lebih tua 2 tahun dari Mei Li. Sebenarnya gadis itu bisa dikatakan berbakat jika saja tidak disandingkan dengan Mei Li apalagi Jian Chen. Walaupun aku, Tuan Puteri ini, menyetujui sistem poligami dalam berhubungan, harus kuakui kau memang berbakat memikat gadis-gadis cantik di sekitarmu. Lili berdecak berulang kali sembari menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Tanya Jian Chen dengan nada datar. Hei, tak usah membohongi dirimu sendiri. Aku bisa melihatnya. Kau juga tertarik sama mereka bukan? Jian Chen tidak menjawab pertanyaan Lili melainkan dengan decakan kesal. Sudah kuduga kau tidak bisa menyangkal itu. Kikiki. Lili menahan tawanya dengan kedua tangan. Jian Chen tidak menanggapi Tuan Puteri itu lebih lanjut. Ia lebih memilih berkomunikasi dengan Ziyun dan Mei Li. Mendengar turnamen itu masih sangat lama dimulai, Jian Chen memutuskan untuk pergi ke pusat desa terlebih dahulu. Ziyun dan Mei Li tidak bisa ikut karena mereka harus mendaftar di turnamen itu sehingga Jian Chen pergi seorang diri. Aku akan pergi ke asosiasi klan Miu untuk membeli senjata. Pedangku yang sebelumnya telah patah saat digunakan bertarung. Jawab Jian Chen ketika Mei Li bertanya. Mei Li dan Ziyun saling pandang sesaat. Keduanya menyadari sejak lama pedang taring putih yang dibawa Jian Chen bukanlah sebuah pusaka melainkan pedang biasa. Hal ini membuat keduanya beranggapan bahwa Jian Chen tidak memiliki cukup uang untuk membeli sebuah pusaka. Jian Chen kemudian pergi ke salah satu toko asosiasi yang menjual persenjataan untuk pendekar. Semenjak toko angsa putih dituduh sebagai mata-mata dari organisasi Merpati Merah, asosiasi klan Miu menjadi yang terlaris. Tuan muda, silahkan masuk. Anda telah memilih toko yang tepat untuk membeli senjata di toko kami. Di sini ada berbagai pusaka yang bagus untuk Tuan muda pilih. Seorang gadis pelayan langsung menyambut Jian Chen dengan ramah ketika memasuki toko. Di toko itu sendiri sudah ada banyak pelanggan. Terlihat jelas tokonya sangat laris. Jian Chen membalasnya dengan anggukan kecil sembari tersenyum. Dia berjalan pelan di toko itu untuk melihat-lihat sementara gadis pelayan tadi mengekornya. Tak lama pandangannya tertuju pada satu pedang yang dipajang di dinding toko. Pedang mempunyai sarung berwarna hitam. Sekali lihat saja Jian Chen mengetahui pedang itu merupakan pusaka kelas 1. Pedang ini cukup bagus. Aku beli yang ini. Tak banyak toko yang menjual pusaka kelas 1 jadi Jian Chen langsung memilih untuk membelinya. Tuan muda, sebenarnya, pelayan itu menjelaskan bahwa pedang pusaka kelas 1 itu tak bisa dijual untuk orang seusia Jian Chen yang terlihat masih remaja.
Di asosiasi klan Miu memang ada aturan pembatasan umur ini di pembelian barang tertentu agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Kami bisa menjual pedang tersebut kalau kepala toko ini menandatanganinya. Harganya juga mungkin sangat tinggi, jadi tuan muda lebih baik beli barang yang lain lagi. Masih banyak yang bagus dari ini. Kalau begitu panggil kepala toko ke sini. Minta dia menghadapku. Tuan muda, maaf tapi pelayan itu jelas sekali tidak bisa melakukannya karena bisa menyinggung perasaan bosnya. Bawakan ini untuknya. Dia pasti akan mengerti. Jian Chen mengeluarkan sebuah liontin giok. Pelayan itu tampak kebingungan tetapi pada akhirnya menurut karena ada lambang klan Miu di atasnya. Tidak berangsur lama pelayan itu pergi. Seorang wanita berusia 30-an datang bersama pelayan tadi dengan tergesa-gesa dan wajah pucat. Dia langsung buru-buru menghampiri Jian Chen. Tuan muda, maafkan atas kelancanganku. Jika aku tahu tuan muda akan ke sini maka sudah dari tadi aku berdiri untuk menyambutmu. Wanita itu adalah kepala toko asosiasi di cabang ini. Setelah mengetahui ada orang besar asosiasi yang masuk ke tokonya, ia langsung meninggalkan pekerjaan dan buru-buru menyambut Jian Chen. Kepala toko kemudian memanggil 4 pelayan wanitanya untuk melayani Jian Chen. Ia berbisik pada mereka. Kalian layani tuan muda tersebut dengan baik. Dia adalah orang penting asosiasi. Jangan mempertanyakan perintahnya dan langsung turuti setiap kemauannya. Kalian paham? 4 pelayan itu langsung mengangguk cepat. Mereka belum pernah melihat atasannya seserius ini dalam memerintah yang menunjukkan bahwa anak muda di depannya memang bukan orang biasa. Tuan muda, mari. Biar kami yang bantu keperluan tuan muda di sini. 4 pelayan itu segera mengerumuni Jian Chen dengan senyum terbaiknya. Harta, tahta, wanita, kau benar-benar pria yang memiliki segalanya. Lili tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya yang terasa sakit. Jian Chen berdecak kesal. Diamlah. Episode sebelumnya. Eps. 112. Tujuan selanjutnya Arc. 1. Eps. 114. Liu Yanyi. Pada akhirnya Jian Chen justru mendapatkan pedang pusaka kelas 1 itu dengan gratis. Kepala toko yang sudah mengetahui identitas Jian Chen tidak berani mengambil uang darinya sehingga dia memberikan pedang itu dengan harga percuma. Jian Chen kembali ke akademi setelahnya. Turnamen ternyata masih belum dimulai di sana. Saudara Jian, kupikir Anda akan lama pergi. Ziyun menyapa Jian Chen setelah tidak sengaja melihat sosoknya. Kapan turnamennya mulai? Apakah masih lama? Tidak. Sebentar lagi. Setelah pendaftaran murid selesai, para panitia turnamen akan menyiapkan setiap pertarungan. Mungkin 2 jam lagi. 2 jam. Ziyun mengangguk. Aku dan Meili berencana makan terlebih dahulu di restoran dekat akademi sambil menunggu turnamen. Barangkali kamu mau ikut. Meili bahkan sudah memesan mejanya di restoran tersebut. Jian Chen berpikir beberapa saat sebelum menyetujuinya. Ia juga belum makan semenjak tiba di kota Qianshan. Keduanya kemudian berjalan bersama. Saudara Jian, aku turut berduka atas penyerangan terhadap klanmu. Ziyun membuka obrolan di tengah keduanya melangkah. Penyerangan klan Jian sudah tersebar kemana-mana membuat klan tersebut jadi terkenal karena menjadi buah bibir di setiap tempat. Meski klan Jian memenangkan peperangan tersebut, tetap saja itu disebut musibah yang dipilukan. Banyak ratusan pendekar yang gugur dari insiden itu. Kekuatan klan Jian menurun cukup besar. Terima kasih. Aku senang kau memikirkan klanku. Jian Chen menjawabnya dengan senyuman hangat.
Menyadari dirinya sedang bersama Ziyun, sebuah ingatan terlintas di kepalanya. Ziyun, apakah sekarang kau memerlukan sebuah pedang? Pedang? Tidak. Aku punya pedang di cincin ruangku. Jian Chen terdiam sebelum menjelaskan maksudnya. Sebenarnya aku punya pedang pusaka tingkat tinggi untukmu. Pedang yang lebih kuat dari pusaka kelas dewa sekalipun. Lebih kuat dari pedang pusaka kelas dewa. Ziyun langsung terkejut mendengarnya. Sebenarnya aku tidak yakin apakah ini berguna untukmu atau tidak, namun yang pasti aku tak bisa menggunakan pedang ini jika bersamaku. Ziyun tentu saja tergiur meski kurang mengerti kalimat Jian Chen. Ketika pemuda itu mau menunjukkan pusaka yang dimaksud, keduanya sudah tiba di restoran tempat tujuannya. Jian Chen tidak bisa menunjukkan pusaka itu di keramaian seperti di restoran ini. Ia memilih melanjutkan percakapan dengan Ziyun di lain kali. Restoran yang keduanya masuki merupakan restoran menengah yang berlantai 2. Tidak terlalu besar ukurannya, namun terlihat banyak pengunjung yang memenuhi setiap meja. Mata Ziyun begitu jeli menatap sekeliling restoran sampai pandangannya tertuju pada satu meja di mana ada Mei Li di sana. Jian Chen juga langsung mengetahui keberadaan gadis itu. Tidak sulit menemukannya karena semua pengunjung restoran ini banyak yang melirik Mei Li, apalagi paras gadis tersebut yang menarik perhatian. Saudara Jian, Anda juga di sini. Mei Li tersentak kaget ketika sahabatnya bersama Jian Chen. Aku. Jian Chen hendak memberikan penjelasan, namun ketika pandangannya tertuju pada meja makan Mei Li, seketika dirinya langsung mematung. Terdapat banyak sekali aneka makanan di meja itu, bahkan saking banyaknya meja tersebut jadi sesak oleh makanan yang ada. Meyer, kau memesan semua menu restoran lagi. Ziyun menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar itu Jian Chen tersedak nafasnya sendiri. Tidak percaya dengan ucapan Ziyun, sedangkan Mei Li hanya menunduk sangat malu. Mei Li sejatinya bukanlah gadis pemalu, bahkan terkesan cuek pada orang lain. Gadis itu bisa mengabaikan semua komentar negatif tentangnya, termasuk perihal nafsu makannya yang besar. Tapi beda kasusnya dengan orang itu adalah Jian Chen, pria yang disukainya. Mei Li takut dengan ketahuan dirinya mempunyai nafsu makan yang besar membuat Jian Chen memandangnya dengan perasaan tidak suka, bahkan bisa jadi bakal membencinya. Ziyun segera mengerti kesalahan ucapannya. Ia buru-buru menganulir itu. Oh, aku lupa. Bukankah Meyer memesan banyak makanan ini untuk anggota faksi kita? Sepertinya mereka tidak datang. Ya. Jian Chen tentu saja mengetahui sandiwara Ziyun, tetapi dirinya tidak menanggapi hal sepele ini lebih jauh. Walaupun Jian Chen akui dia sangat terkejut melihat nafsu makan Mei Li yang seperti ini, mengingat tubuh gadis itu terlihat ramping dan indah. Dari dulu aku selalu bertanya-tanya, kenapa perempuan bisa tetap kurus meski makan banyak setiap harinya? Gumam Jian Chen pelan. Hihihi. Anggap saja itu kelebihan kami para wanita. Lily yang semenjak tadi menonton tak bisa menahan tawanya lagi. Jian Chen tersenyum tipis mendengar itu. Pada akhirnya Ziyun dan Jian Chen tidak memesan makanan lagi di restoran karena harus membantu menghabiskan makanan yang sudah dipesan Mei Li. Oh, gadis bunga lotus ini ternyata makan di restoran ini. Kebetulan kita bisa bertemu lagi. Yanyi, kenapa kau di sini? Mei Li terkejut sebelum nada suaranya berubah menjadi dingin. Orang yang tiba-tiba menghampiri meja Jian Chen adalah Liu Yanyi, jenius nomor 1 di akademi sekaligus pemimpin faksi naga emas. Kenapa? Kau takut? Liu Yanyi tersenyum sinis. Ku dengar kau mengikuti turnamen ini. Kebetulan aku juga demikian. Apa maumu sebenarnya?
Mei Li menyipitkan matanya tajam. Seperti biasa kau selalu dingin pada setiap pria. Liu Yanyi menggelengkan kepalanya pelan. Aku kesini ingin bertaruh. Kau dan aku. Siapa yang juara di turnamen nanti harus menuruti siapa yang kalah. Alis Jian Chen terangkat mendengarnya. Begitu juga Ziyun yang terkejut. Niu Mei Li berdiri. Tatapannya dingin bahkan di sorot matanya ada kemarahan yang terpendam. Aku setuju. Meyer, jangan gegabah. Ziyun mencegah. Kak Ziyun tenang saja. Aku percaya pada kemampuanku. Mei Li tersenyum lalu menoleh pada Liu Yanyi dengan tatapan dingin. Jika aku menang darimu dan memenangkan turnamen ini, aku ingin kau keluar dari akademi. Liu Yanyi tertawa. Baik, tapi jika aku menang, kau harus bersamaku dan melepaskan marga klan Niu di dirimu. Permintaan Liu Yanyi terdengar kejam bahkan berlebihan. Mei Li langsung ragu untuk menerima taruhan itu. Ziyun meminta Jian Chen untuk menengahi situasi ini. Dia juga menjelaskan kenapa Mei Li begitu marah pada Yanyi. Ternyata selama setahun belakangan ini Liu Yanyi banyak meneror faksi yang dipimpin Mei Li. Beberapa dari teror tersebut mencelakai anggotanya dan bahkan ada yang sampai kritis. Meski tidak ada bukti tentang serangan itu, namun Mei Li yakin Yanyi adalah dalangnya. Semenjak dirinya telah mengalami kemajuan pesat ke posisi jenius kedua di akademi, posisi Liu Yanyi yang merupakan murid nomor 1 menjadi terancam. Sebab ketidaksukaannya itu belum lagi kedua klan mereka memang bermusuhan membuat Liu Yanyi ingin mencelakai Mei Li, namun selalu tidak ada kesempatan yang datang, karena itulah anggota faksi Mei Li jadi korbannya. Liu Yanyi jelas mengambil kesempatan turnamen ini untuk memprovokasi Mei Li. Dia mendekatkan tangannya untuk menyentuh dagu gadis itu, namun sebelum sampai ada tangan lain yang memegang pergelangan tangannya. Mata Liu Yanyi menoleh pada si pelaku menemukan Jian Chen yang tersenyum padanya. Kau sepertinya tidak tahu sopan santun. Kau tidak lihat kami sedang makan sekarang. Jian Chen tersenyum sinis. Liu Yanyi tidak mengetahui identitas Jian Chen namun langsung terusik pada pemuda itu karena telah berani melawannya. Lepaskan. Liu Yanyi bereaksi marah. Ia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan tangannya dari cengkraman Jian Chen tetapi tidak berhasil. Liu Yanyi kemudian menggunakan tenaga dalamnya namun tangannya masih melekat di tangan pemuda itu. Pandangannya pada Jian Chen langsung berubah. Dia bisa melihat wajah pemuda itu masih remaja bahkan berada di bawah umurnya, sebab itu ia terkejut dengan kekuatan Jian Chen yang lebih kuat dari perkiraannya. Kau, siapa kau sebenarnya? Tanya Liu Yanyi tajam. Eps. 115. Sentilan kening. Aku bukan siapa-siapa. Setidaknya untuk sekarang jika kau tidak macam-macam dengannya. Jian Chen melirik Mei Li. Oh, kau sama dengan yang lainnya. Jatuh hati pada gadis ini dan bersiap merelakan semuanya demi dia agar terkesan jadi pahlawannya. Liu Yanyi tersenyum mengejek. Harus kuakui, penampilan memang bisa melindungi seseorang. Liu Yanyi melancarkan sebuah tendangan yang mengarah ke kepala Jian Chen membuat pemuda itu harus melepaskan pergelangan tangannya sebelum bisa menghindari serangan Liu Yanyi. Jika dilihat tidak ada yang berbeda dengan tendangan Liu Yanyi barusan, tetapi Jian Chen bisa menyaksikannya dengan jelas. Tendangan Liu Yanyi menggunakan elemen angin sehingga menciptakan pisau udara yang tipis. Andai Jian Chen terlambat menghindari serangan itu, mungkin wajahnya akan tergores luka. Kau ternyata hebat juga. Liu Yanyi menjaga jarak untuk melihat situasi lebih jauh. Menyaksikan Jian Chen bisa menghindari serangannya dengan jarak sedekat itu membuat dirinya sadar dengan kekuatan lawannya. Menyadari pertarungan tak bisa dihindari, sebagian pengunjung mengambil jarak.
Mereka juga tak melerai karena sebagian pelanggan di sini bukan pendekar. Kalaupun ada, mereka tidak berani, apalagi kekuatan Liu Yanyi mencapai alam kehidupan tahap 1. Tak kusangka kau menyerangku dengan tendangan di jarak sedekat itu. Jujur saja aku tak menduganya. Jian Chen tersenyum tipis. Huff. Kuakui kau memang hebat, tetapi tidak cukup untuk mengalahkanku. Jian Chen merasakan Liu Yanyi begitu percaya diri bisa melawan dirinya. Kini dia sedang bersiap mengumpulkan tenaga dalam untuk menyerang kembali. Sepertinya dia berpikir bahwa dirinya merupakan jenius paling berbakat di provinsi ini sampai tidak mau ada yang mengungguli bakatnya. Jian Chen menggelengkan kepala pelan, lalu tatapannya tertuju pada Mei Li dan Ziyun untuk menjaga jarak di pertarungan ini. Menyadari Jian Chen tidak sedang fokus padanya, Liu Yanyi menanggapi hal ini sebagai kesempatan sehingga ia bergerak cepat dan muncul di hadapan Jian Chen sambil melakukan jurus tendangan. Kalau kau terus melanjutkan serangan ini lebih jauh, maka teknik tendanganmu bisa menghancurkan restoran ini. Kau bisa kena masalah dan denda ganti rugi yang tidak sedikit untuk membayarnya. Jian Chen mengingatkan Liu Yanyi setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh pisau udaranya. Tidak perlu khawatir. Aku mempunyai uang yang cukup untuk membeli 3 restoran ini lagi. Liu Yanyi merapatkan giginya kesal. Liu Yanyi semakin geram karena tendangan-tendangannya masih belum ada yang melukai Jian Chen. Liu Yanyi mengalirkan lebih banyak tenaga dalam kali ini, ia menggunakan kedua tangannya. Ilmu tangan kosongmu tidak buruk, tetapi tetap saja ada beberapa kekurangan. Setidaknya kau harus mengatur pernafasan juga. Jian Chen bahkan menceramahi Yanyi. Liu Yanyi semakin kesal. Dia menciptakan pusaran angin pada kepalan tangannya, lalu ketika ia memukul maka muncul energi angin yang menembak. Jian Chen refleks menghindar dan membiarkan tembakan angin itu melewatinya. Energi angin tersebut menembus dinding restoran dan membuatnya berlubang. Semua yang melihat meneguk ludah. Tidak menyangka pukulan Liu Yanyi bisa menembak jarak jauh seperti itu, apalagi serangannya sangat cepat dan bisa membunuh seseorang jika mengenainya. Akan kuperingatkan padamu. Kau sebaiknya menyerah sebelum aku tak sengaja membunuhmu dan berlubang seperti dinding itu. Liu Yanyi tersenyum lebar melihat ekspresi Jian Chen yang mengerutkan dahi. Terima kasih atas peringatannya, tetapi tidak perlu khawatir. Aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Jian Chen memberi tanda dengan jarinya agar Liu Yanyi maju. Huff. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membunuhmu. Liu Yanyi melompat mendekati Jian Chen lalu menggunakan ilmu tangan kosong dari klan Liu. Setiap kali ia melancarkan serangannya maka akan timbul elemen angin yang tajam. Dampak serangan semakin meluas membuat para penonton tidak minat lagi di restoran. Mereka takut ada serangan Liu Yanyi yang menyasar dan membuatnya terbunuh. Melihat restoran itu semakin rusak dan bisa saja roboh, Jian Chen melepaskan sebuah tinju. Liu Yanyi menerima tinju Jian Chen tersebut. Berpikir akan bisa menahannya justru membuatnya melotot. Liu Yanyi langsung terpukul mundur belasan langkah akibat menahan tinju itu. Bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan fisik sekuat ini? Liu Yanyi merasakan lengan yang menahan serangan itu masih bergetar hebat. Dia menjadi waspada sekaligus siaga, namun baru ia bersiap-siap Jian Chen sudah berada di dekatnya. Liu Yanyi sama sekali tidak melihat kecepatan Jian Chen. Dengan mengalirkan tenaga dalam pada jari tengahnya, Jian Chen menyentil kening Liu Yanyi dengan kuat membuat pria itu terpental keras hingga mengenai dinding restoran. Liu Yanyi merasakan sakit yang hebat di kepalanya. Pandangannya perlahan mulai kabur sebelum akhirnya ia tak bisa mempertahankan kesadaran dan jatuh pingsan. Mei Li dan Ziyun yang masih tetap di sana
Sama-sama menutup mulut dengan perasaan terkejut. Tidak pernah dipikirkan sedikit pun Jian Chen bisa mengalahkan Liu Yanyi hanya dengan sentilan saja. Jian Chen tersenyum tipis sebelum berjalan ke arah keduanya. Karena situasi terlanjur seperti ini Jian Chen, Mei Li dan Ziyun tidak lagi berminat melanjutkan makan. Sebelum meninggalkan restoran Jian Chen memberikan koin emas pada pemilik restoran tersebut untuk mengganti rugi kerusakan yang timbul. Mengingat kau maniak akan pembunuhan, kenapa kau tidak membunuhnya? Lily bertanya dengan wajah cemberut ketika Jian Chen sudah di akademi. Dia belum berusia 20 tahun. Jawab Jian Chen. Hah? Apa katamu? Kau tak bisa membunuh seseorang karena berusia 20 tahun ke bawah. Bukankah di kehidupan pertama orang itu hampir memotong tanganmu? Itu kehidupan dulu. Aku dan dia tidak memiliki ikatan dendam di kehidupan yang sekarang. Lily masih tidak percaya dengan alasan Jian Chen yang terkesan seperti dibuat-buat. Aku mengerti kau tidak percaya tapi alasanku memang demikian. Setidaknya dia masih bisa dididik. Lagi pula aku tidak bisa membunuhnya begitu saja. Bisa-bisa klan Liu membunuhku dan bahkan dapat membahayakan klan Jian. Liu Yanyi merupakan putera dari ketua klan Liu. Mencelakainya sama saja dengan mengantarkan nyawa. Begitu ya. Aku tidak menyangka juga kau masih berbaik hati. Jian Chen berdecak kesal. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku orang jahat? Aku tidak pernah mengatakan demikian tetapi di sisi yang sama kau juga terlalu sulit dikatakan orang baik mengingat begitu haus darahnya dirimu. Lily mengangkat bahu tidak peduli. Jian Chen menggeleng pelan. Ia tidak tertarik melanjutkan ucapannya dengan Lily dan memilih fokus pada turnamen yang sebentar lagi akan dimulai. Episode sebelumnya. Eps 114. Liu Yanyi. Episode berikutnya. Eps 116-12